Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Wijaya Kusuma dengan RP terakhir 59 dari PPLA. Jadi untuk diskusi yang pertama yaitu melihat dari pemesanan. Untuk ruang lingkupnya sendiri ada dari sisi mahasiswa. Untuk sisi mahasiswa sendiri, di sini untuk alurnya mahasiswa memilih menu lewat pemesanan dan kemudian sistem akan menampilkan dari pemesanannya. Untuk alternatifnya itu akan kembali ke nomor 2 kalau ada error atau sistem yang tidak diinginkan. Kemudian untuk exceptionnya juga kembali ke nomor 2 ketika ada gagal muatan lewat pemesanan dan mahasiswa nanti akan memilih coba lagi dan kembali ke nomor 2. Untuk use case yang 06, ruang lingkupnya adalah mahasiswa yang dimana akan melihat status operasional kantin. Untuk mahasiswa sendiri, alurnya mahasiswa akan memuat status operasional kantin. Sistem akan memberikan daftar beserta status operasionalnya. Untuk alur alternatifnya dimulai dari nomor 2 di mana akan melakukan daftar serta status operasionalnya. Exceptionnya dimulai dari nomor 2 ketika terjadi kesalahan saat memuat status operasional kantin dan mahasiswa telah memuat ulang. Untuk use case 07, di sini memperoleh status operasional kan standar ruang lingkupnya dari penjual. Untuk alurnya sendiri, penjual akan memilih statusnya dan akan mengubah status operasional kantin. Dan hasil akhirnya statusnya berhasil diubah dan untuk exceptionnya sendiri atau error yang di alurnya, ketika terjadi kesalahan saat memuat stand, akan memilih coba lagi dan kembali ke nomor 7 dilanjutkan ke nomor 8. Untuk aktiviti diagramnya adalah seperti ini. Mahasiswa memilih menurut pemesanan untuk use case 05, dan diproses apakah sistem berhasil memuat data, kalau tidak ini akan melakukan looping, dan kemudian akan dicek lagi apakah berhasil menampilkan riwayat pemesanan, ada riwayat pemesanan, kalau ia akan menampilkan riwayat pemesanan, kalau tidak ada, maka belum ada riwayat pemesanan yang akan ditentukan. Use case 06, dari mahasiswa sendiri akan melihat membuka menu status operasional kantin, dan dicek di sisi sistemnya apakah berhasil memuat, dan akan melakukan looping kalau tidak berhasil. Kemudian untuk prosesnya sendiri akan hasilnya akhirnya menampilkan status tiap stand, dan hasil akhirnya belum tersedia kalau bukan. Use case 07 dari sisi penjual akan memperbarui status operasional stand dan di sini di sistemnya akan dilakukan pengecekan apakah kondisi sekarang itu standnya itu on atau off dan akan di revert menjadi kebalikannya dan akan menampilkan status yang terbaru. Kalau tidak ada akan kembali ke halaman homepage. Untuk sequence diagramnya, di sini akan melihat riwayat pemesanan untuk use case 05 mahasiswa memanggil metode riwayat pemesanan, halaman riwayat pemesanan, di sini juga ada kontrolernya, pesanan dan juga riwayat pemesanan. Untuk hasil akhir dari sequence diagram ini, yang dilihat titik yang dilihat itu ada daftar riwayat, daftar riwayatnya, daftar riwayat yang kosong, gagal muat data, dan hasil akhirnya dia akan melihat data pesanan ataupun dia gagal muat data. Untuk case 06, untuk sequence diagramnya, pertama mahasiswa akan melihat status operasional kantin, kemudian setiap stepnya ini akan di return daftar stand dan status operasional stand, kemudian dia juga meminta ulang data status operasional kantin dengan hasil akhir data stand ini berhasil dimuat atau gagal dimuat. Untuk use case 07, untuk use case 07 seperti ini sama, hasil akhirnya status operasional stand ini tetap ditampilkan. Dari sisi penjual untuk collaboration diagramnya di sini mahasiswa untuk use case 05 mahasiswa mengalami metode riwayat pemesanan, kemudian diprogramkan di beberapa step seperti ini seperti melalui permintaan riwayat. Kemudian di sini juga terdapat menampilkan metode tampilkan riwayat di mana hasil akhirnya ini adalah riwayat atau data ditampilkan. Untuk use case 06, mahasiswa ini melihat status operasional kantin, kemudian diproses oleh halaman 1 status operasional kantin controller dan jelasan kantin dengan hasil akhir stand ini serta statusnya ini berhasil dimuat. Untuk use case 07 untuk collaboration-nya ini penjual membuka halaman status, kemudian penjual diminta status yang sekarang dan hasil akhirnya status terbaru ditampilkan atau terdapat kesalahan. Kalau kesalahan berarti dia back ke halaman homepage-nya, alias dari sini. Untuk kas diagram yang terkait use case tersebut, di sini use case 05, kas yang terkait adalah pemesanan riwayat pemesanan. Untuk metode yang terkait adalah riwayat pemesanan, metode riwayat pemesanan, metode tampilkan riwayat, metode tampilkan data riwayat. Untuk use case 06, kas yang terkait adalah mahasiswa, stand kantin, dan untuk metode yang terkait adalah lihat status operasional kantin, lihat data stand, lihat status operasional. Untuk use case 07, kas yang terkait adalah penjual dan juga stand kantin. Untuk di sini metode yang terkait adalah ubah status operasional stand, berarti status, ubah status operasional menjadi status baru, dan lihat status operasional. Untuk UI UX-nya sendiri adalah seperti ini. Jadi untuk UI UX yang use case 05 melihat riwayat pemesanan, ini halaman utamanya. Ini ketika halaman berhasil dimuat tapi belum ada riwayat pemesanan, dan ini ketika gagal muat riwayat. Dan ini ada juga lagi untuk use case 06, di sini ada daftar stand beserta status bukanya. Kemudian ini ketika gagal dimuat. Di sini untuk use case 07 ketika kondisi stand itu masih tutup, ketika kondisi stand itu buka, ini dari sisi penjual ya untuk use case 07. Dan ini ketika mau merubah status kantinnya dari buka ke tutup. Ini untuk membuka kantin, ini untuk tutup kantin. Kalau menurut status konfirmasi. Untuk use case dengan arsitektur yang stabil, jadi use case yang stabil ini berhubungan dengan client server dengan 3 tier model, yaitu presentation, application, dan data layer. Use case yang saya kerjakan itu berjalan melalui arsitektur tersebut. Jadi intinya melibatkan REST API JSON untuk use case 05. Untuk use case 06 ini request yang melibatkan aplikasi masuk API router. Untuk use case 07, request dikirim ke backend melalui REST API JSON. Di terdapat 3 layer seperti ini, presentation, application, backend, dan juga data layer. Untuk patternnya, saya sendiri untuk use case 05 menggunakan preset pattern karena dia itu melibatkan beberapa proses dan dengan preset pattern ini akan mempersingkat atau mempermudah untuk pemrosesannya. Untuk permasalahannya, ketika pesanan dari misalnya diproses satu persatu akan menjadi kurang rapi dan terlalu banyak proses. Dan solusinya itu membuat kas lewat pemesanan preset untuk menyatukan proses tersebut. Jadi cukup mengambil satu kas saja. Untuk source code-nya ada seperti ini, ada kas pesanan, riwayat pemesanan, dan juga ada riwayat pemesanan preset. Kas yang baru. Penjelasannya adalah seperti ini. Untuk pattern untuk use case 06 melihat status operasional kantin menggunakan preset pattern juga karena dia itu bisa memproses kelas-kelasnya itu menjadi lebih sederhana. Karena ketika melihat lihat data stand untuk metodenya dan juga lihat status operasional, ambilan itu terlalu banyak untuk memproses pengambilan data. Jadi solusinya menggunakan satu kelas preset yang menyederhanakan proses untuk metode yang tersebut. Selanjutnya untuk source code-nya ini ada seperti ini, terdapat kelas status operasional, kantin, dan juga status operasional preset. Untuk penjelasannya adalah seperti ini. Untuk use case 07, ini memperbarui status operasional stand karena pattern yang saya ambil untuk use case 07 adalah command pattern. Karena dia itu di use case 7, dia berisi aksi untuk perubahan status stand, di mana perubahan status ini bisa dianggap sebagai sebuah perintah. Untuk permasalahannya, karena kalau dicampur dengan tampilan, maka alur konfirmasi dan eksekusi ini akan menjadi kurang rapi. Untuk solusi umumnya, command pattern ini akan membungkus aksi perubahan status ke dalam kelas komen. Untuk source code-nya adalah seperti ini. Ada void execute, ubah status operasional komen yang sudah ini dengan melibatkan this. Untuk penjelasannya adalah seperti ini. Sekian untuk demo dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahmadi dengan nilai 5255126 dari kelompok A08. Saya akan masuk ke use case pertama, yaitu use case 08, yaitu mengelola katalog menu. Jadi di sini use case 08, nampaknya adalah penjual. Deskripsinya adalah penjual mengelola katalog menu dari aplikasi Linku. Jadi use case 08 ini memiliki tiga relasi, yaitu 08.1 itu mengelola katalog menu, 08.2 itu menghapus katalog menu, dan 08.3 itu membuka katalog menu. Jadi kondisi awalnya adalah penjual masuk ke aplikasi Linku. Alurnya adalah yang pertama penjual memilih menu katalog menu, lalu sistem akan menampilkan katalog menunya, lalu penjual akan membuat perubahan pada katalog menu, entah dia menambah atau menghapus isinya atau mengubah isinya, lalu sistem akan memberikan konfirmasinya, lalu penjual akan memberikan konfirmasi, lalu sistem akan memberikan pembaruan katalog menu. Dan jika pembaruannya berhasil, maka akan menampilkan katalog menu harus diperbarui. Nah, ini ada beberapa exception-nya. Itu adalah sistem akan menyimpan perubahan, dan jika sistem akan menyimpan perubahan, maka sistem akan memberikan pesan, ini salah satu memperbaiki katalog menu. Ini penjual akan mencoba lagi, dan jika itu maka sistem akan mencoba ulang perubahan katalog menu. Lalu di selanjutnya itu use case 8.1 menambah katalog menu. Ini adalah pada jual, jadi relasinya telah merupakan generalisasi dari use case 8 yaitu mengolah katalog menu. Jadi kondisi awalnya itu adalah ini penjual memilih opsi tambah pilihan menu. Nah, kalau orangnya ketika penjual memilih menu tambah pilihan menu, maka sistem akan menambahkan pop-up nambah isi menu. Jadi penjual bisa mengisi nama deskripsinya, lalu sistem akan konfirmasi, penjual memberikan konfirmasi, lalu sistem menyimpan pembaruan. Ini adalah alternatifnya jika membatalkan maka tidak bisa disimpan. Lalu seterusnya, ini jika sistem akan menyimpan, sistem akan berarti akan menyampaikan kesalahan, lalu bisa coba lagi dan sistem akan mencoba ulang. Lalu lanjut ke use case ketiga yaitu use case 08.2 yang posisi katalog menu, apakah adalah penjual. Relasinya adalah merupakan generalisasi dari use case 08 yaitu mengelola katalog menu. Jadi ketiga adalah penjual memilih opsi hapus pilihan menu. Use case 08 adalah penjual memilih hapus pilihan menu, lalu akan dialihkan katalog menu sistem. Jadi penjual bisa memilih pilihan menu yang dihapus, lalu sistem akan menambahkan konfirmasi penghapusan pilihan menu. Jadi setelah konfirmasi, layar disimpan oleh sistem. Alternatifnya juga sama dengan yang tadi. Ini jika diperlukan maka sistem akan menyimpan perubahan. Lalu ini seterusnya. Jika sistem bakal menyimpan perubahan maka sama sekali akan menambahkan ini sebagai salah satu katalog menu. Saya coba lagi, layar penjual nanti sistem akan mencoba menyimpan lagi. Tapi kalau jika use case 4 yaitu use case 8.3 itu mengubah isi katalog menu. Nah, ini apa adalah penjual? Deskripsinya adalah penjual ingin mengubah isi katalog menu. Nah, ketiga adalah ini penjual memilih opsi pilihan menu. Lalu adalah ini pertama penjual memilih menu pilihan menu. Lalu dia akan ditambahkan katalog menu sistem. Lalu penjual ingin memilih pilihan menu yang diubah. Lalu sistem akan menambahkan perubahan isi menunya. Nanti bisa diisi perubahannya, namanya, deskripsinya, harganya, jadi diubah oleh penjual. Lalu akan menambahkan konfirmasi, penjual memberikan konfirmasi. Lalu akan simpan pembaruannya oleh sistem. Alternatifnya juga sama, jika dibatalkan maka sistem akan menyimpan perubahan. Nah, hasilnya juga sama, jika gagal menyimpan perubahan katalog menu, dia akan memberikan pesan ini. Yang salah satu katalog menu tidak coba penjual. Lalu sistem akan coba menyimpan ulang perubahan katalog. Lalu di kelimanya, di 9 itu pesanan yang masuk. Jadi aktornya adalah ini penjual. Ini tiga adalah penjual membuka pesanan. Normalnya nanti penjual membuka pesanan, lalu sistem menambahkan pesanan saja aplikasi, lalu penjual yang pesanan yang masuk, lalu sistem menambahkan pesanan yang masuk. Alternatifnya, jika ada pesanan tersedia, sistem akan menambahkan pesanan yang masuk. Nah, yakin ini informasi pesanan selesai diberikan. Seterusnya, jika karena pesanan masuk, jadi coba lagi oleh penjual. Dan akan sistem akan coba menambah pesanan. Kalau kita langsung ke use case 6 itu use case 10. Ini memperbarui satu pesanan. Jika adalah jual, deskripsinya, jual bisa memperbarui satu pesanan dari aplikasi yang Linku. Ini berikutnya adalah penjual memilih menu perbarui pesanan. Nah, normalnya ini penjual memilih menu perbarui pesanan, lalu sistem akan menambahkan pesanan yang masuk. Penjual akan memilih pesanan yang akan dibuat terusnya, lalu sistem akan menyimpan beberapa pesanan. Nah, alternatifnya jika ada pesanan yang tersedia, maka sistem akan menambahkan pesan beberapa pesanan yang masuk. Nah, ini penjelasannya satu pesanan terus diperbarui. Seterusnya, ini sistem akan menyimpan perubahannya, ini coba lagi oleh penjual. Lalu sistem akan mencoba mengambil ulang pesanan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke titik diagram. Jadi ini kita akan masuk ke titik diagram use case 8, mengelola katalog menu. Jadi ini pertama penjual akan memilih menu katalog menu, lalu akan menampilkan sistem, lalu penjual akan membuat perubahan yang menginginkan, entah itu menambahkan atau menghapus atau mengubah. Lalu akan menambahkan konfirmasi pengumuman menu oleh sistem ini. Nah, jika penjual memilih tidak, maka ini akan sistem akan menambahkan katalog menu, lalu sampai ini titik akhir. Dan jika penjual memberikan konfirmasi, maka perubahan menu akan disimpan ke sistem, lalu akan menambahkan katalog menu harus diperbarui. Nah, kita akan juga di diagramnya use case 8.1 yaitu menambah katalog menu. Jadi ini pertama, jadi ketika sudah di katalog menu tadi penjual bisa memilih nama menu, lalu sistem akan menambahkan pop-up-nya. Nah, lalu penjual akan isi nama menunya dan deskripsinya dan harganya, jadi gambar juga. Lalu akan menambahkan konfirmasi perubahannya oleh sistem. Nah, jika penjual memilih tidak, maka akan menambahkan katalog menu, lalu mencapai state akhir. Dan jika penjual memberikan konfirmasi, maka nama menu akan disimpan, lalu pesan katalog menu diperbarui akan dilampirkan mencapai end state. Selanjutnya akan masuk ke diagramnya use case 8.2 yaitu mengisi katalog menu. Jadi tadi dari halaman katalog menu tadi, ini penjual bisa memilih menu, atau pilihan menu. Lalu sistem akan menambahkan katalog menunya, lalu penjual bisa memilih yang ingin dihapus, lalu sistem akan menambahkan konfirmasinya. Dan jika tidak, maka katalog menu akan ditampilkan kembali. Jika iya, maka konfirmasi menu akan disimpan, lalu menambahkan katalog menu diperbarui mencapai end state. Lalu kita masuk ke diagramnya use case 8.3. Nah, ini di dalam 3 itu mengubah katalog menu. Jadi dari halaman katalog menu, nanti penjual akan memilih menu pilihan menu, lalu nanti sistem akan katalog menunya, lalu penjual bisa memilih menu yang diubah, lalu pop-up perubahan pilihan menu akan ditampilkan. Ini perubahan bisa diisi, nanti bisa diganti namanya atau gambarnya atau harganya atau deskripsinya, lalu akan dikonfirmasi oleh penjual. Nah, jika penjual konfirmasi maka katalog akan kembali, dan jika penjual konfirmasi maka perubahan menu akan disimpan, lalu pesan katalog menu diperbarui akan ditampilkan. Lalu selanjutnya use case 9 yang titik diagramnya, yaitu 9 menyiapkan pesanan yang masuk. Jadi ini penjual akan membuka pesanan, lalu sistem akan mengambil data riwayat pesanan. Nah, jika ada data yang setia maka sistem akan menambahkan pesanan yang masuk. Lalu penjual bisa melihat data pesanan yang masuk, dan jika ada data yang setia maka sistem akan menambahkan pesan dengan pesanan yang masuk. Lalu kita lanjut ke use case 10. Nah, ini use case 10 itu memperbarui satu pesanan, ini titik diagramnya. Jadi use case 10 ini penjual akan memilih menu perbarui pesanan, lalu sistem akan mengambil pesanan. Jika ada yang setia maka pesanan yang masuk akan ditambahkan oleh sistem. Nah, ini penjual bisa mengubah pesanannya, nanti akan bisa dikonfirmasi apakah pesanannya sudah sedia atau belum. Lalu sistem akan menyimpan perubahannya, lalu akan ditambahkan pesan ini, satu pesan terbaru. Dan jika tidak ada pesan yang masuk, maka sistem akan memberikan pesan pembaruan pesan yang masuk. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke UI dan UX-nya. Jadi pertama ini use case 08, itu mengelola katalog menu. Jadi ini menu utama tadi, mengelola katalog menu. Jadi kita bisa melihat ini, kita bisa menambahkan di sini. Terus kita bisa milih opsi di sini, kita bisa mengubahnya atau menghapusnya, atau menghapus isi katalog menunya. Lalu selanjutnya adalah UI-nya use case 8.1 yaitu menambahkan isi dari katalog menu. Jadi kita bisa pilih, jadi kita bisa menambahkan katalog menunya di sini. Ini adalah UI-nya seperti ini, kita bisa memberikan namanya, harganya, kategorinya, bisa kita punya kategori minuman atau snack atau makanan itu nasi. Kita bisa foto seperti ini. Lalu kita bisa beri deskripsi dan kita simpan. Nanti dia akan memberikan pop-up konfirmasi seperti ini. Bisa kita konfirmasi atau kita batalkan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke UI-nya 8.2 yaitu menambah katalog menu. Nah, ini bisa kita sambil kita pilih pilihan hapus menu. Ini akan muncul pop-up-nya jika bisa membatalkan atau konfirmasi penghapusan menunya. Lalu kita lanjut ke UI-nya use case 8.3 ini. Kita mengubah katalog menu. Jadi kita akan dibawa ke taman ini, kita bisa membuka fotonya, bisa membuka namanya, harganya, kategorinya, deskripsinya. Lalu kita pencet pilihan ini perbarui menu, lalu kita diberi pop-up untuk konfirmasi pengumuman menunya. Lalu kita lanjut ke use case 09. Ini UI-nya. Jadi kita bisa membuka ini halaman pesanan masuk. Ini kita bisa lihat semua pesanan yang kita masuk ini dari ini kita bisa melihat pesanannya. Lalu jika kita masukkan di sini kita bisa lanjut ke satu pesanannya yaitu use case 10 ini. Nah, ini kita lihat ini. Jadi ini apa namanya ada satu pesanannya seperti ini dari mulai dari 5 sampai selesai. Nah, ini jadi selama kita menyiapkan makanannya, kita selesai siapkan makanannya, kita bisa menekan ini sampai diambil lalu ini akan menjawabnya, bisa kita konfirmasi. Nah, ini kan mengubah statusnya dari proses jadi siap. Di proses ini sudah ready untuk diambil oleh drivernya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Deval Fazain, NRP 50252410066. Di sini saya akan mendemokan use case kayak saya, yaitu di sini saya bagian untuk mendemokan use case 2, yaitu di sini tentang memesan menu. Nah, di sini adalah eh, ada activity, ada diagramnya, ada use case-nya, yaitu mahasiswa dia memesan menu, kemudian dia include ke melihat daftar menu dan juga dia extend ke melakukan pendaftaran. Kemudian di sini ada use case deskripsi atau spesifikasi seperti ini, di mana dia memiliki relasi include ke UC 201 yaitu melihat daftar menu, kemudian juga extend ke 2.2 yaitu melakukan pembatalan. Nah, kemudian untuk triggernya di sini adalah mahasiswa memilih salah satu stand kantin lalu menekan menu pesan menu. Nah, untuk kondisi awalnya di sini adalah mahasiswa telah membuka daftar stand kantin dan daftar stand yang telah dipilih. Kemudian untuk alur normal dimulai ketika mahasiswa melakukan pemesanan, kemudian menampilkan daftar menu, lalu memilih satu lebih menu, kemudian sistem menghitung total pesanannya, lalu mahasiswa menekan tombol pesan, kemudian sistem menampilkan ringkasan pesan yang berhasil dibuat, kemudian selesai. Nah, untuk alternatifnya yaitu menampilkan menu tidak tidak tersedia, lalu mahasiswa diminta untuk memilih menu lain. Kemudian untuk kondisi akhirnya adalah pesanan berhasil tercatat di sistem dan menunggu proses pembayaran. Kemudian exception-nya ada seperti ini untuk exception. Dan ini ada activity diagramnya dimulai dari eh, melakukan pemesanan, ya ini intinya sama seperti yang di atas ini, tapi dalam bentuk activity diagram. Kemudian untuk sequence diagramnya seperti ini, di mana tiap metodenya dia request ke halaman pemesanan di sini sebagai halaman mukanya. Kemudian di sini dia requestnya ke pesanan controller. Kemudian di sini ada controller, ini ada boundary-nya. Kemudian di sini dia baru masuk ke entity-nya yaitu stand kantin, menu dan juga pesanan. Nah, kemudian ini adalah versi dari collaboration diagramnya. Kemudian dari sisi UI UX-nya seperti ini, dia mulai dari menampilkan menu apa aja yang ada di UI. Kemudian ini ketika klik seperti contohnya setelah yang spesial, dia di sini menampilkan detailnya. Kemudian ini ada keranjang. Kemudian di sini, nah ini adalah eksepsinya tadi, semisal menu tidak tersedia. Kemudian di sini adalah ketika pesanan berhasil dibuat. Kemudian, nah use case ini juga berhubungan dengan arsitektur sistem yang telah dipilih tadi. Nah, pada presentation layar di sini terdapat halaman pemesanan seperti ini, ada halaman pesanan. Nah, ini sebagai boundary-nya di sini. Kemudian juga ada pesanan kontrolnya buat menerima request dari halaman. Nah, kemudian controller ini baru berhubungan dengan stand kantin, menu, dan juga pesanan. Nah, ini sesuai dengan arsitektur sistem yang telah ditentukan tadi. Kemudian untuk bagian pattern di sini saya menggunakan strategi pattern. Nah, di sini ada strategi pattern dan juga ada juga state pattern. Nah, untuk yang berhubungan di sini ada bagian state patternnya, yaitu digunakan untuk metode pembayarannya. Untuk mengelola status pesanan. Nah, di sini kan memesan menu. Nah, ketika memesan menu, dia juga mengubah status pesanan, yaitu antara lain menunggu pesanan sudah dibayar, diproses, siap ambil, dan selesai dibatalkan. Nah, kemudian status ini juga akan berubah ketika dilakukan ada update. Jadi, ini masih berhubungan dengan arsitektur yang sudah dengan use case yang saya pilih, yaitu use case memesan menu. Kemudian di sini juga use case ini penting ada karena tanpa memesan menu juga aplikasi ini tidak akan berjalan karena tujuan utamanya adalah sebagai menu pemesanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.